Pursuit of the Truth, bab 533-534. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebelum Su Ming berubah menjadi Destiny, ia telah mengubah sepertujuh dari seluruh tulangnya menjadi tulang berserker dan memiliki warisan berserker angin dan berserker petir. Dengan bantuan persediaan harta karun ajaibnya yang besar, ia dapat melampaui berserker kuat biasa di alam jiwa berserker, dan kemampuan bertarungnya bahkan dapat menyamai berserker di tahap akhir alam jiwa berserker. Sekalipun dia tidak bisa menang melawan mereka yang berada di tahap akhir alam jiwa berserker, dia masih bisa menang melawan semua orang yang berada di bawah tahap itu. Setelah ia berubah menjadi Destiny, karena penguasaannya terhadap kekuatan antara masa lalu dan masa depan serta pemahamannya tentang hukum yang mengatur lawan biner, kemampuan ilahi anehnya untuk membuat masa lalu dan masa depan saling bersinggungan dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya tanpa batas, dan dengan semua keahliannya, kehadirannya akan meningkat begitu pesat sehingga ia akan mendekati mereka yang telah mencapai kesempurnaan besar di alam jiwa berserker. Namun, waktu yang diberikan kepadanya untuk tetap berada dalam keadaan ini setiap kali ia berubah menjadi takdir hanyalah 15 napas. Bahkan jika Su Ming telah berlatih selama bertahun-tahun di dunia beku dan telah memperpanjang waktunya sebagai takdir sekitar 1 atau 2 napas, durasinya tetap tidak akan melebihi 20 napas. Namun demikian, waktu itu masih cukup bagi Su Ming untuk menjadi sosok yang sangat kuat di dunia. Bahkan jika dia hanya bisa bertahan selama belasan napas dalam keadaan ini, itu masih cukup baginya untuk mengendalikan dunia sesuka hatinya. Begitu ia berubah menjadi takdir, Su Ming keluar dari patung dewa berserker milik Mo Luo yang runtuh. Saat ia melangkah maju, ia tampak seolah masih jauh di kejauhan, tetapi sebenarnya, hanya dengan satu langkah, ia telah tiba di hadapan Bao Shan. Pupil mata Bao Shan menyempit. Hampir seketika saat remaja Su Ming berjalan ke arahnya, dia dengan cepat mundur selangkah tanpa ragu-ragu. Namun saat dia melakukannya, dia langsung melihat Su Ming mengangkat tangan kirinya sambil berjalan mendekat, dan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia mengayunkan lengannya. Bao Shan merasa seolah dunia di hadapannya membeku dan hancur berkeping-keping. Lolongan melengking bercampur dengan suara gemuruh yang menggema di telinganya, menyebabkan dunia yang dilihatnya hancur berkeping-keping sebelum akhirnya menyatu kembali. Namun, ketika penglihatannya pulih, rasanya seolah waktu telah mengalir mundur. Seharusnya dia bergerak mundur, tetapi tepat di depan matanya sendiri, dia melihat tubuhnya bergerak maju melawan kehendaknya sendiri saat waktu dunia mengalir terbalik. Dia bukannya mundur, melainkan melangkah maju seolah-olah gerakannya berbalik. Pengalaman aneh ini membuat Bao Shan terkejut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia bisa langsung tahu hanya dengan sekali pandang kekuatan luar biasa macam apa yang terkandung di dalamnya. Ini pembalikan waktu. Saat Bao Shan terkejut, barulah kata-kata Su Ming sambil melambaikan tangannya sampai ke telinganya. Tangan kiriku melambangkan masa lalu, di mata Mo Luo, pemandangan ini berbeda. Dia melihat Bao Shan bergerak mundur, tetapi sebelum kakinya menyentuh tanah, dia langsung melangkah maju, dan dari penampilannya, dia tampak seolah-olah dengan sengaja berjalan tepat ke arah jari telunjuk kanan Su Ming saat Su Ming bergerak mendekatinya. Dia juga memperhatikan kekuatan dunia yang sangat kuat bergelombang di area tersebut pada saat itu. Tanda-tanda pembalikan waktu menciptakan retakan halus di kehampaan, bahkan membuat darah di tanah mengalir mundur. Semua ini tampaknya terjadi perlahan, tetapi ketika Mo Luo akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dia melihat Bao Shan menyentuh jari telunjuk kanan Su Ming. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan atau perlawanan sama sekali, dan dengan suara keras, dia batuk mengeluarkan darah segar dan jatuh ke belakang. Namun, itu bukanlah akhir. Keterkejutan dan kekaguman Mo Luo masih jauh dari berakhir. Dia melihat pemandangan lain yang membuat bulu kuduknya merinding, dan meskipun dia telah mencapai puncak di tahap akhir alam jiwa berserker, dia masih merasakan merinding di punggungnya, dan dia merasakan ketakutan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Su Ming. Dia melihat Bao Shan batuk darah dan jatuh ke belakang, lalu Su Ming melangkah maju dengan acuh tak acuh, tetapi tepat pada saat kakinya mendarat, dia mengangkat tangan kirinya dan melambaikan tangannya lagi. Bao Shan yang terjatuh membeku di udara, dan seolah-olah semuanya akan berbalik lagi, tubuhnya tidak lagi terjatuh ke belakang. Dia menyerbu ke arah Su Ming, dan darah yang dimuntahkannya berkumpul di udara, berubah menjadi tetesan darah yang kembali masuk ke mulut Bao Shan. Lalu, Su Ming kembali menusukkan jarinya ke tubuh Bao Shan sambil bergerak maju. Pukulan pertama mengenai dada Bao Shan, yang kedua di tengah alisnya, dan yang ketiga di tenggorokan dukun itu. Ketiga pukulan itu tampak seperti terjadi dalam beberapa siklus, tetapi sebenarnya hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, Bao Shan mengeluarkan erangan tertahan.
Dia batuk mengeluarkan beberapa tegukan darah, dan tubuhnya jatuh ke tanah di kejauhan dengan bunyi keras. Wajahnya pucat pasi karena kaget dan ketakutan. Darah menetes di sudut bibirnya, dan tepat saat dia hendak berdiri dan mundur, dia tidak menyadari senyum dingin di bibir Su Ming. Dia juga tidak menyadari mulut naga lilin tiba-tiba muncul di belakangnya. Bao San berusaha untuk berdiri. Dengan jantung yang masih berdebar kencang dan rasa takut yang jelas terpancar di wajahnya, ia merasakan bahaya yang kuat dan intens menghampirinya, tetapi ia tidak dapat menghindarinya, dan semuanya menjadi gelap. Ular kecil itu telah berubah menjadi naga lilin dan melahap Bao San. Tubuhnya yang besar muncul di langit, dan mengeluarkan raungan keras yang menggelegar ke arah surga. Pencapaian luar biasa di alam jiwa berserker. Anda telah mencapai pencapaian luar biasa di alam jiwa berserker. Mata Moluo membelalak dan badai besar berkecamuk di hatinya. Sebelumnya ia sudah memiliki firasat, tetapi ia mengira itu karena baju zirah ungu tersebut. Ternyata, memang benar demikian. Baju zirah sang pengubur kejahatan tidak memiliki kemampuan bertahan sama sekali. Baju zirah itu hanya memiliki satu fungsi, yaitu menyerang, menyerang, dan menyerang. Dengan mengenakan baju zirah itu, seseorang akan dipenuhi aura pembunuh. Jika kemauan orang tersebut tidak cukup kuat, ia akan segera dikuasai oleh niat membunuh dan berubah menjadi boneka tanpa kecerdasan yang hanya tahu cara membunuh. Namun demikian, baju zirah itu dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara eksponensial dan membuat mereka mengeluarkan tingkat kekuatan yang jauh melampaui tingkat kultivasi mereka. Itulah mengapa Su Ming memberi Moluo perasaan bahwa dia sangat merepotkan. Itulah mengapa dia tidak langsung keluar. Sebaliknya, dia ingin menunggu sampai kondisinya terus melemah. Namun sekarang, meskipun Su Ming tidak mengenakan baju zirah di hadapannya, kemampuan ilahi yang aneh itu, pembalikan waktu yang menakutkan itu, dan 3 tusukan yang mengejutkan telah membuat Moluo menyadari dengan terkejut bahwa orang ini bahkan tidak bisa dianggap menakutkan ketika dia mengenakan baju zirah itu. Penampilannya saat separuh rambutnya putih dan separuh lainnya ungu, dan saat dia tanpa baju zirah, adalah penampilan terkuatnya. Hanya dengan 3 tusukan, dia berhasil melukai seorang ensaman secara kritis. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Moluo. Di matanya, satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu adalah monster-monster tua langka yang telah mencapai kesempurnaan tinggi di alam jiwa berserker. Hanya orang-orang ini yang memiliki kekuatan luar biasa dan mampu membunuh seorang ensaman hanya dengan 3 tusukan. Dia berasal dari South Morning, mungkinkah dia salah satu dari 3 berserker terkuat di South Morning? Di antara ketiga berserker terkuat itu, Tian Xiezi disebut-sebut sebagai monster tua, begitu pula Guru Lilong. Hanya berserker terkuat ketiga yang masih menjadi misteri meskipun kita telah melakukan penyelidikan. Mungkinkah dia orang itu? Wajah Moluo memucat pasi, jantungnya berdebar kencang, dan bulu kuduknya merinding. Begitu pikiran itu muncul di hatinya, dia segera mundur tanpa ragu-ragu, langsung berlari kembali ke kuil. Dia berasal dari gurun timur, dan statusnya berbeda dari yang lain di pulau itu. Alasan dia datang ke pulau ini adalah karena dia ditugaskan untuk menyelidiki 3 berserker hebat dari South Morning. Pada saat itu, dia sudah yakin sepertujuh bahwa Su Ming ini adalah berserker hebat ketiga yang misterius dari South Morning. Bagaimana mungkin dia berani bertarung dengan asumsi seperti itu di kepalanya? Satu-satunya pikirannya saat ini adalah segera kembali ke kuil. Hanya ketika dia berada di sana, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, kuil ini adalah bejana ajaib agung yang dia terima dari klannya setelah diberi misi ini. Namun, begitu Su Ming memancingnya keluar, tidak mungkin dia akan memberinya kesempatan untuk kembali. Hampir seketika Moluo mulai mundur, berlari menuju kuil tanpa mempedulikan dunia. Su Ming menatapnya dengan tatapan dingin, dan sedetik kemudian, dia menghilang. Baru 5 tarikan napas berlalu sejak Su Ming berubah menjadi takdir. Saat Moluo melihat Su Ming menghilang, pupil matanya menyempit, dan karena takut, ia meraung, menyadari bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke kuil. Tanpa ragu-ragu, ia mengangkat tangan kanannya dan membenturkan telapak tangannya ke dadanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya kuning. Pada saat cahaya itu muncul, sejumlah besar energi langsung bergejolak di area tersebut, menimbulkan gelombang riak tak berujung di udara di sekitarnya. Hampir seketika Su Ming muncul di samping Moluo, lelaki tua itu mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah sinar kuning tersebut. Istana Great Yu Salt Morus Alba, manifestasi para leluhur. Moluo meraung. Dia masih ingat dengan jelas perubahan aneh yang terjadi pada Bao San sebelum orang ini, dan dia takut dia akan berakhir dengan cara yang sama. Pada saat itu, dia praktis mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi seni ini. Meskipun kau telah mencapai kesempurnaan di alam jiwa berserker, tetapi sumber kekuatan berserker berasal dari kuil Yu Agung, dan di hadapannya, bahkan kau pun akan terjebak.
Kau tidak akan bisa menghentikanku untuk kembali ke dalam. Mo Luo mengeksekusi seni itu dengan kekuatan penuhnya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan ilahi ini, yang sebenarnya merupakan bentuk dari harta karun ajaib. Sejak klannya memberinya harta karun ini, dia telah menyatukannya dengan tubuhnya. Banyak yang tewas di tangannya karena seni ini, dan dia yakin bahwa meskipun dia tidak dapat membunuh Su Ming, dia masih dapat menjebaknya untuk beberapa waktu. Waktu sebanyak itu akan cukup baginya untuk kembali ke kuil, dan ketika dia meningkatkan kekuatannya dengan bantuan kuil, dia bisa melawan Su Ming atau mundur dan mengaktifkan rune untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia bahkan bisa memanggil Sir Moke untuk membantunya. Ketika ia mengingat betapa takutnya ia terhadap kehadiran Sir Moke dan bagaimana ia tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun untuk melawannya, Mo Luo tiba-tiba menjadi sangat tertarik dan bersemangat untuk membunuh 3 berserker hebat dari Salt Morning. Dalam sekejap, cahaya kuning menjadi sangat terang hingga menyilaukan mata, awan di langit menghilang, dan darah di tanah lenyap. Sebuah istana besar muncul di dunia. Itu adalah istana yang dibangun dengan sangat mewah, dan saat cahaya mengalir ke area tersebut, beberapa kata dapat terlihat terukir dengan jelas pada prasasti yang ditempatkan tepat di depan bangunan itu. Great You Salt Morus Alba. Ketika istana itu muncul, perasaan kuno dan kekuatan primitif yang membuat orang merasa seolah-olah mereka membusuk seketika meresap ke seluruh area. Kilatan tajam muncul di mata Su Ming. Satu-satunya yang ada dalam pandangannya adalah istana ini. Dia tidak lagi bisa melihat Mo Luo yang tua itu. Yu yang agung, Su Ming memandang istana itu. Dia tidak menggunakan kekuatan untuk membuat waktu berlalu. Sebaliknya, dia hanya memandang istana itu, dan senyum dingin tersungging di bibirnya. Aura yang terpancar dari istana ini dari Yu Agung sangat murni, tetapi terlalu sedikit. Mungkin seni ini akan efektif melawan orang lain, tetapi bagi Su Ming, ilusi ini terlalu palsu. Karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar pernah melihat dinasti Yu Agung, seseorang yang benar-benar pernah melihat kota kekaisaran dan istana-istananya yang banyak. Bagaimana mungkin dia terkejut dengan tiruan belaka ini? Semua ini seperti orang bodoh yang mencoba mengajari ikan berenang. Tapi itu memang memberiku inspirasi, jadi kemampuan ilahi bisa dikeluarkan dengan cara ini. Kilatan muncul di mata Su Ming. Dia memandang istana di tempat ini dan menutup matanya. Setelah beberapa waktu, ketika dia membuka matanya lagi, sebuah ilusi muncul di matanya. Dalam ilusi itu, dia melihat sebuah istana, parit raksasa, dan itu adalah kota kekaisaran Yu Agung. Di dalam ilusi itu terdapat istana utama Great Yu, dan juga istana Great Yu Salt Morus Alba yang datang ke dunia ini dalam bentuk ilusi. Hampir seketika istana-istana dan kota itu muncul di mata Su Ming, dia melangkah maju, dan tepat pada saat kakinya menginjak tanah, istana ilusi di hadapannya hancur berkeping-keping dengan suara keras. Seberapa rapuhkah barang tiruan dibandingkan dengan barang palsu? Saat istana Great Yu Salt Morus Alba hancur berkeping-keping, Su Ming merasakan sesuatu. Ketika istana itu runtuh dan berubah menjadi potongan-potongan yang membelah udara di sekitarnya, seolah-olah sebuah tabir telah terangkat dari matanya, mengungkapkan pulau Scorsese yang terletak di balik dunia ilusi ini, serta Mo Luo, yang sudah setengah jalan memasuki kuil, tetapi tubuhnya tiba-tiba mulai gemetar sebelum ia batuk mengeluarkan seteguk darah. Mo Luo sangat terguncang dan hatinya dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak menaruh harapan pada kekuatan Great Yu untuk dapat membunuh orang ini. Lagi pula, seni ini hanyalah ilusi dan tiruan dari apa yang telah dilihatnya di klan. Namun demikian, dia yakin bahwa itu dapat menahan orang ini untuk beberapa waktu. Namun, kebenaran terbentang di depan matanya. Hanya 3 tarikan napas yang berlalu sejak dia menggunakan seni ini hingga saat ilusi Great Yu hancur berkeping-keping. 3 tarikan napas itu terasa seperti dunia telah runtuh. Cahaya kuning di langit memudar, dan saat Mo Luo batuk mengeluarkan seteguk darah, sebuah ubin jatuh dari cahaya kuning yang gelap di langit. Itu adalah ubin berwarna merah tua. Aura purba dan kuno dapat dirasakan darinya. Ilusi Yu Agung muncul justru karena benda ini. Ketika jatuh ke tanah, ubin itu retak dan tampak seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Mustahil. Ketua klan pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan ilusi Yu Agung dalam beberapa tarikan napas. Bahkan ketika aku menggunakan ini melawan para prajurit yang sangat kuat, mereka juga akan terjebak setidaknya selama setengah batang dupa terbakar. Keterkejutan kembali menyelimuti hati Mo Luo. Saat ia batuk darah, ia segera melangkah masuk ke kuil tanpa ragu-ragu, tetapi sebelum ia sempat menginjakkan kaki di tanah, dunia di sekitarnya langsung mulai terdistorsi, dan di dalam distorsi tersebut, ia melihat, yang sangat mengejutkannya, pemandangan yang sama persis dengan yang dilihat Bao San sebelumnya. Dia melihat waktu mengalir mundur, melihat dunia hancur berkeping-keping sebelum menyatu kembali, melihat kakinya sendiri bergerak mundur, dan melihat tubuhnya meninggalkan kuil.
Ia juga melihat Suming mengangkat jari telunjuk kanannya dan menunjuk ke dadanya, persis seperti saat ia melukai Bao San secara kritis. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan darah menetes dari sudut bibirnya. Ia sama sekali tidak mampu melawan, seolah-olah kemauannya telah terpisah dari tubuhnya saat waktu mengalir mundur. Saat ia bergerak maju beberapa saat yang lalu, ia tidak mendeteksi bahaya apapun, itulah sebabnya tidak ada tanda-tanda perlawanan saat ia bergerak maju barusan. Namun saat ini, ketika waktu mengalir mundur, tubuhnya masih mempertahankan posisi tanpa perlawanan, menyebabkan setiap bagian tubuhnya rentan terhadap kehancuran. Inilah aspek terkuat dari Destiny. Jiwa Moluo hampir hancur berkeping-keping. Dia jelas-jelas telah melihat kematian Bao San beberapa saat sebelumnya, dan sekarang dia berada dalam keadaan yang sama. Dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa menghindar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain, dan waktu mengalir maju dan mundur secara bergantian, dia akan terus terluka sampai dia mati. Terutama saat ia terkena pukulan jari takdir. Ketika darah mengalir keluar dari mulutnya, kekuatan dahsyat menghantam tubuhnya, tetapi sebelum ia sempat mundur beberapa langkah, dunia di hadapannya langsung hancur berkeping-keping sebelum menyatu kembali. Semuanya adalah siklus, pengulangan, dan ini cukup untuk membuat siapapun merasa seolah-olah pikirannya akan hancur berantakan. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, kalau tidak aku pasti akan mati. Orang ini jelas salah satu dari 3 berserker hebat di South Morning. Dia mendapatkan ketenarannya bertahun-tahun yang lalu, dia pasti masih punya banyak trik. Ketika Moluo melihat tubuhnya terhuyung ke belakang dan Suming berjalan ke arahnya untuk menusuknya dengan jarinya untuk kedua kalinya, rasa takutnya mencapai puncaknya. Dia telah bertarung dan membunuh sepanjang hidupnya, tetapi dia belum pernah bertemu dengan kemampuan ilahi yang begitu aneh. Begitu dia menghubungkannya dengan identitas Suming, dia mulai histeris di tengah ketakutannya dalam krisis yang mengancam jiwa ini. Hampir seketika setelah Suming melayangkan pukulan keduanya tepat di tengah alis Moluo, mata lelaki tua itu langsung memerah. Dia mungkin tidak mampu mengendalikan tubuhnya agar tidak terserap oleh waktu, dia mungkin tidak mampu menggunakan kemampuan ilahinya, tetapi dia bisa membuat jiwa berserkernya hancur. Tepat saat tangan Suming menyentuh tengah alisnya, urat-urat di sekujur tubuh Moluo menonjol. Dengan suara keras, kekuatan yang berteriak dengan keinginan untuk membakar segalanya meletus dari tubuhnya. Kekuatan itu berasal dari Moluo yang membakar basis kultivasinya sendiri, dan kekuatan itu akan meletus dengan harga penurunan tingkat kultivasinya dari tahap akhir alam jiwa berserker ke tahap menengah. Saat Moluo mulai membakar basis kultivasinya, jari Suming mendarat di tubuhnya, dan ketika dia terjatuh ke belakang sambil batuk darah, saat dunia dalam penglihatannya hancur dan membangun kembali dirinya sendiri, waktu membeku sesaat menyebabkan dia meraung dan menyerbu keluar dari siklus yang memberinya teror luar biasa ini dengan putus asa. Dia bahkan tidak repot-repot menyeka darah di mulutnya begitu dia bergegas keluar. Dia tahu bahwa kesempatannya hanya akan berlangsung sesaat. Pemandangan dirinya terkubur dalam siklus yang tak berujung itu telah menyebabkannya ketakutan yang luar biasa, dan begitu dia bergegas keluar, dia tidak ragu sedetik pun untuk membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengarahkannya ke depan. 7 emosi kehidupan, kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, keinginan, kesedihan, ketakutan, dan keterzenjingan. Saat Moluo berteriak dan menunjuk ke arah Suming di udara, 7 gumpalan asap langsung menyebar dari ujung jarinya. Ekspresinya mulai berubah dari kegilaan yang mengerikan menjadi kegembiraan, lalu dari kegembiraan menjadi kemarahan, kemudian menjadi kecemasan, sebelum berubah menjadi kerinduan, kesedihan, ketakutan, dan keterkejutan. Ketujuh ekspresi ini mencerminkan seni 7 emosi kehidupan. Begitu muncul di wajahnya, 7 gumpalan asap yang menyebar dari ujung jarinya berubah menjadi 7 bayangan kabut di udara, menyerbu ke arah Suming. Pada saat itu, karena Moluo membakar basis kultivasinya sendiri, ia berhasil menahan kekuatan yang menyeretnya ke dalam siklus, menyebabkan Suming tidak dapat menggunakan seni masa lalu untuk membuat seni Moluo mengalir terbalik. Namun, ia tetap tenang. 12 napas telah berlalu sejak ia menjadi takdir, dan batas waktunya sudah dekat. 7 emosi, Suming tetap diam. Dengan sikap acuh tak acuh yang terpancar di matanya, dia tidak menghindar, melainkan berjalan menuju Moluo, yang kini penuh dengan celah. Saat dia mendekat, bayangan kegembiraan menjadi yang pertama di antara 7 emosi yang menyelimutinya, tetapi tepat setelah masuk ke tubuhnya, bayangan itu menghilang, seolah-olah tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Hal ini mengejutkan Moluo. Detik berikutnya, bayangan amarah menyelimutinya, tetapi begitu menyentuh Suming, bayangan itu juga lenyap dari tubuhnya seperti halnya kegembiraan sebelumnya. Suming tetap tenang seperti biasa, dan tidak ada perubahan emosi sedikit pun yang terlihat padanya saat ia bergerak semakin mendekat. Ini, Moluo terdiam kaget, terutama ketika ia melihat bayangan kekhawatiran,
kesedihan, ketakutan, dan keterkejutan yang seolah tak mampu melihat Su Ming dan menembus dirinya seketika. Pada saat itu, teror Mo Luo mencapai puncaknya. Itu tidak mungkin. Selama kau manusia, mustahil bagimu untuk tidak memiliki ketujuh emosi itu. Mo Luo meraung, dan dalam keterkejutannya, dia segera mundur. Namun, dalam kepanikannya, dia tidak menyadari bahwa meskipun ketujuh emosi itu akhirnya menghilang, ada secercah emosi yang tetap ada sesaat ketika memasuki tubuh Su Ming sebelum akhirnya menghilang juga. Perasaan itu adalah kerinduan. Pada saat itu juga, yang muncul dalam pikiran Su Ming adalah gunung kegelapan, sesepuhnya, Bailing, puncak ke-9, gurunya, dan orang-orang lainnya. Ketika Mo Luo melihat Su Ming mendekatinya dan mengangkat tangan kirinya, perasaan bahwa ia terjebak dalam siklus tanpa akhir dan kesan palsu bahwa dunia sedang hancur berkeping-keping muncul kembali. Karena takut, Mo Luo menggertakkan giginya. Kobaran basis kultivasinya di dalam tubuhnya semakin kuat, menyebabkan tingkat kultivasinya jatuh dari tahap menengah alam jiwa berserker langsung ke tahap awal. Kekuatan yang terbentuk dari kobaran basis kultivasinya berubah menjadi ledakan dahsyat, membuatnya melangkah maju sambil meraung. Tepat saat ia hendak melangkah masuk ke kuil, seberkas cahaya menyinari mata Su Ming. Penampilannya mulai berubah dengan cepat. Waktunya sebagai Destiny hampir berakhir, tetapi ia tetap tenang. Ia tidak lagi bergerak maju, tetapi sebaliknya, saat cahaya ungu menyinari seluruh tubuhnya, ia mengenakan armor pengubur kejahatan selagi ia masih menjadi Destiny. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Su Ming diselimuti cahaya ungu. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, sebuah tombak panjang muncul, menyebabkan dia mengeluarkan kekuatan sang pengubur kejahatan sebagai takdir untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Mo Luo telah menembus pembalikan waktu Su Ming dengan kekuatan yang tercipta dari pembakaran basis kultivasinya. Setelah membayar harga yang sangat mahal, dia akhirnya berhasil kembali ke kuil. Begitu melangkah masuk, dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Warisan leluhurku, penuhi tubuh Mo Luo murid generasi ketigamu, dan bantu aku mereproduksi kejayaan klan kita. Saat Mo Luo meraung, prasasti peringatan di kuil tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya gelap yang menusuk. Di dalamnya terdapat gumpalan demi gumpalan fragmen jiwa yang wajahnya tidak terlihat jelas. Kemunculan jiwa-jiwa itu menyebabkan kuil seketika menjadi lebih dingin. Kemudian, seolah-olah hembusan angin dingin bertiup, prasasti peringatan fragmen jiwa itu mulai hancur dan menyerbu ke arah Mo Luo, merayap masuk ke dalam dirinya melalui setiap bagian tubuhnya. Kekuatan kehadiran Mo Luo mulai melesat ke atas. Kehadirannya melesat dari tahap awal alam jiwa berserker ke tahap tengah, kemudian mencapai tahap akhir alam jiwa berserker, dan terus mendaki ke atas. Namun, itu belum berakhir. Saat rasa sakit muncul di wajah Mo Luo, kekuatannya meningkat sekali lagi dan dia menjerit kesakitan, tetapi dia tidak mencapai kesempurnaan yang agung, hanya puncak tahap akhir alam jiwa berserker. Semua ini terjadi karena dia mengorbankan basis kultivasinya sendiri. Jika tidak, dia pasti akan mampu memperoleh kekuatan kesempurnaan agung dalam waktu yang sangat singkat di tengah-tengah perebutan kekuatan yang gila-gilaan. Mata Mo Luo merah padam. Tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang membuatnya merasa seolah-olah akan tercabik-cabik, membuatnya semakin gila. Saat tingkat kultivasinya meningkat, dia berbalik dan meraung ke arah Su Ming sambil menyerangnya. Sebagai Destiny, Su Ming bergerak menuju Mo Luo sambil mengenakan armor pengubur kejahatan dan memegang tombak ungu panjang di tangan kanannya. Sesaat sebelum tubuhnya kembali ke wujud Destiny, dia melemparkan tombak panjang itu dari tangannya, dan sebuah dentuman keras terdengar di udara. Lemparan itu adalah serangan tombak terkuat yang bisa Su Ming lakukan saat ia menjadi Destiny dan mengenakan armor pengubur kejahatan. Bahkan bisa dianggap sebagai serangan tombak yang tak tertandingi. Jika ada yang benar-benar ingin membandingkan kekuatan lemparan tombak itu, maka mereka akan menemukan bahwa kekuatan itu telah melampaui kesempurnaan alam jiwa berserker, dan bahkan mengandung sedikit kekuatan kultivasi kehidupan.